Ya, sekarang kita akan membahas mengenai momentum linear. Nah, kita membahas dulu mengenai momentum linear ya. Nah, momentum linear ya, atau kita sebut saja momentum, di sini didefinisikan sebagai besaran vektor yang merupakan hasil kali dari massa dan kecepatan, sehingga secara matematis dapat dituliskan menjadi P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Nah, momentum di sini memiliki 3 komponen ya. P ini dia mempunyai komponen ke arah X ya, Px, dan Py, dan Pz, seperti itu. Nah, karena momentum ini adalah massa dikalikan dengan kecepatan, maka satuan dari momentum ialah kilogram meter per second. Oke, kemudian laju perubahan momentum partikel adalah sama dengan gaya total yang bekerja pada partikel dan memiliki arah yang sama dengan gaya tersebut. Dengan kata lain, kita bisa menuliskan bahwa sigma F sama dengan dP per dt ya, perubahan momentum terhadap waktu ya. Sehingga bisa kita tuliskan ya, P ini karena P ini sama dengan M kali V, kita jabarkan. Karena M ini adalah besaran skalar, maka kita taruh di depan sehingga M sama dengan dV per dt. dV per dt adalah percepatan, sehingga kita dapat tulis sigma F sama dengan M kali A, yang mana ini adalah hukum 2 Newton. Nah, dengan demikian sigma F sama dengan dP per dt adalah pernyataan yang ekivalen ya, atau pernyataan lain dari bentuk hukum kedua Newton, seperti itu. Nah, kemudian mengenai momentum linear dari sistem partikel. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sistem partikel itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari sejumlah partikel ya. Nah, kalau kita ngomong momentum linear sistem partikel, artinya itu merupakan penjumlahan dari momentum-momentum dari partikel dalam sistem tersebut, sehingga bisa dituliskan P momentum sistem partikel sama dengan momentum partikel 1 ditambah momentum partikel 2 sampai ke n partikel. Atau kalau kita bisa jabarkan sama dengan seperti ini, P1 ini sama dengan M1 kali V1, P2 MV2 sampai dengan Mn dikalikan Vn. Sehingga momentum linear sistem partikel dapat kita tuliskan adalah hasil kali dari massa total dikali dengan V pusat massa, kecepatan pusat massa dari sistem partikel ini. Seperti itu. Nah, hukum kedua Newton untuk sistem partikel dapat kita tuliskan seperti tadi juga, di mana sigma F sama dengan dP per dt dari sistem partikel ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai tumbukan dan impuls ya. Nah, pada dasarnya momentum benda itu konstan ya, selama tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut atau pada partikel tersebut ya. Sama seperti pada hukum 1 Newton yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di kuliah sebelumnya, bahwa hukum kelembaman ya, benda itu cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Jadi misalkan dia bergerak, dia akan terus bergerak sampai ada gaya eksternal yang bekerja sehingga dia berhenti, atau benda itu diam dan akan terus diam sampai ada gaya yang membuat dia bergerak. Nah, sama di sini. Momentum di sini tidak dapat berubah jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Dengan kata lain, selama tidak ada gaya eksternal, maka momentum tersebut akan tetap seperti itu. Nah, momentum dapat berubah melalui tumbukan, karena melalui tumbukan ini ada gaya eksternal sehingga momentum juga berubah. Nah, perhatikan ilustrasi ini ya. Ini adalah fenomena olahraga ya. Kita sering melihat ini di olahraga baseball ya. Dimana di sini kita lihat bola baseball ini ya, awalnya bergerak ke arah kanan dengan kecepatan konstan, kemudian mengenai pemukul baseball ya, yang juga diberikan gaya melawan arah gerakan, sehingga bola baseball ini berubah arah, yang artinya momentumnya juga berubah. Nah, momentum ini berubah akibat bertumbukan dengan pemukul baseball ini ya. Tumbukannya hanya berlangsung beberapa detik, tapi kemudian merubah momentum dari si bola ini, seperti itu. Nah, karena kita tahu tadi ya bahwa F itu sama dengan dP per dt, secara matematis kita bisa tuliskan dP sama dengan F dt ya, dimana dP ini adalah elemen momentum
dan F ini merupakan gaya kontak antara gaya eksternal ya, gaya kontak antara bola baseball dengan pemukul pada selang waktu ya, dt. Nah, kemudian secara matematis bisa kita operasikan ya dengan kita mengintegralkan masing-masing ruas di ruas kiri dan ruas kanan, sehingga kita bisa tuliskan gini. Nah, dp, integral dari dp ya, adalah P mulai dari momentum awal sebelum tumbukan sampai dengan momentum akhir, sehingga kita bisa tulis delta P sama dengan momentum akhir dikurang momentum awal sama dengan integral F dt dari T awal dikurang T akhir. Awal itu adalah keadaan sebelum bertumbukan ya, dan akhir itu keadaan setelah bertumbukan. Nah, perubahan momentum ini disebut dengan impuls ya. Nah, persamaan ini I sama dengan integral F dt atau delta P. Ini adalah teorema impuls momentum ya. Jadi hubungan I dan delta P. Integral F dt ini adalah impuls. Nah, sementara kita sudah mendapatkan hubungan antara momentum dan impuls, di mana impuls itu adalah perubahan momentum. Ini yang disebut dengan teorema impuls momentum, yaitu teorema yang menyatakan bahwa impuls gaya yang bekerja pada suatu partikel sama dengan perubahan momentum yang disebabkan oleh gaya tersebut. Dengan kata lain, impuls adalah perubahan momentum, yaitu momentum setelah tumbukan dikurang dengan momentum sebelum tumbukan. Nah, satuan dari impuls adalah Newton second ya, hasil perkalian antara gaya dengan waktu atau Newton detik. Nah, impuls sendiri ya, ini adalah besaran vektor yang merupakan hasil kali antara gaya yang bekerja dengan waktu kontak gaya dengan benda atau partikel. Jadi sebenarnya pada kasus tadi ya, kasus bola menumbuk atau bertabrakan dengan pemukul baseball, maka bola akan mendapat gaya dan gaya kontak itu hanya berselang beberapa detik itu. Nah, impuls itu adalah hasil kali antara gaya dan waktu kontak tersebut. Nah, misalkan ini ya, jadi misalkan gaya bekerja mulai dari TI sampai dengan TF. Jadi waktu kontak itu adalah TF dikurang TI ya. Waktu kontak itu mulai start dari TI sampai TF, dan gayanya juga besar gayanya bervariasi seperti ini. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung gaya dengan menggunakan integral ini. Ini sebenarnya adalah nilai rata-rata ya, dimana F rata-rata sama dengan 1 delta T integral dari TI sampai TF dari F dt, seperti itu. Nah, kalau ini adalah gaya rata-rata yang bekerja, maka kita bisa menghitung impuls adalah F rata-rata dikali delta T. Jadi dengan menganggap gaya konstan, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk sederhananya, impuls adalah gaya dikali dengan waktu kontak, yaitu mulai dari pertama dia si benda terkena gaya sampai dia lepas dengan gaya tersebut ya. Kalau pada kasus bola baseball tadi, mulai semenjak bola pertama dikena dan berinteraksi atau kontak dengan pemukul baseball sampai dia akhirnya lepas. Nah, jadi selang waktunya itu sangat pendek. Nah, teman-teman harus mengingat di sini bahwa pendekatan impuls yang digunakan di sini adalah impuls gaya ya, gaya yang bekerja dalam waktu singkat tetapi jauh lebih besar dari gaya lainnya ya. Jadi gaya yang menyebabkan perubahan momentum ya, ini sebenarnya lebih besar dari gaya-gaya lainnya ya, gaya eksternal ini, tapi waktu kontaknya sangat singkat seperti itu. Seperti pada proses tumbukan ya, tumbukan itu kan hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Misalkan pada pemukul baseball ya kan, itu hanya sepersekian detik, atau pada tabrakan mobil, atau misalnya pada bola biliar ya, itu tumbukan hanya berlangsung sepersekian detik, tapi tumbukan itu memberikan gaya yang lebih besar dari gaya-gaya lainnya, seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Misalkan di sini ada sebuah mobil ya. Nah, kita langsung baca saja. Di sini pada suatu uji tabrak untuk menilai kualitas dari suatu bumper mobil ya, bumper ya. Sebuah mobil bermassa 1000
1.500 kg ditabrakkan atau bertumbukan dengan sebuah tembok seperti gambar ini ya. Jadi ini ada sebuah uji bumper ya dari pabrik mobil. Nah, untuk menguji seberapa bagus bumper ini, mobil ini ditabrakkan ke tembok atau ke dinding seperti ini. Nah, kecepatan mobil sebelum menabrak tembok ialah minus 15 I meter per second, dan kecepatan setelah menabrak tembok ialah 2,6 I meter per second. Nah, jika tumbukan berlangsung atau tabrakan berlangsung selama 0,15 detik, hitung impuls yang disebabkan oleh tumbukan dan besar gaya rata-rata yang diberikan pada mobil tersebut. Nah, jadi di sini ada uji bumper mobil ya, di mana mobil bumper ini diuji dengan menabrakkan mobil ya ke tembok. Oke, kemudian dari sini, dari fenomena ini diketahui ya bahwa sebelum mobil ini ditabrakkan ke tembok, mobil ini bergerak dengan kecepatan minus 15 meter per second. Kenapa minus ya? Dan ini arah I ya, I berarti arah komponen X. Berarti kalau dalam arah kartesian, negatif itu mengarah ke sumbu X negatif ya. Dalam hal ini ke kiri adalah negatif, ke kanan adalah positif. Kita lihat di sini sebelum tumbukan, mobil bergerak menuju tembok dengan kecepatan minus 15 meter per second, kemudian menabrak selama 0,15 detik. Kemudian mobil ini bergerak ke belakang setelah menumbuk tembok ini, menabrak tembok ini dengan kecepatan 2,6 meter per second. Nah, yang ditanya impuls ya, dan besar gaya rata-rata yang diberikan pada mobil tersebut, gaya yang diberikan tembok sehingga mobil ini mengalami perubahan momentum yang awalnya dia bergerak menuju tembok, akhirnya setelah menabrak tembok dia mundur ke belakang. Nah, untuk menyelesaikan ini, langkah yang pertama kita harus menghitung momentum awal ya, karena pertanyaan awalnya ialah berapa, yang ditanyakan ialah impulsnya. Nah, impuls tadi kita sudah belajar bahwa impuls adalah perubahan momentum. Perubahan momentum ialah momentum akhir dikurang dengan momentum awal. Nah, oleh karena itu untuk menghitung impuls kita harus tahu dulu dengan menghitung momentum awal ya. Kemudian menghitung juga momentum akhir setelah tumbukan. Setelah kita mendapatkan momentum awal dan momentum akhir, maka kita bisa menghitung impuls dengan teorema impuls momentum tadi, di mana impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, kita hitung dulu momentum awal atau PI ya, di mana PI sama dengan M dikali VI. Nah, tadi kita tahu massa mobil ya 1.500 kg dikali VI. VI-nya ialah min 15 I meter per second. Sehingga kita peroleh P-nya sama dengan minus 2,25 kali 10 pangkat 4I kg meter per second. Ini adalah momentum sebelum tumbukan atau momentum awal. Nah, momentum akhir atau momentum setelah tumbukan kita bisa hitung menggunakan persamaan ini. PF sama dengan M dikali VF. VF ya. Sama dengan kita masukkan massa 1.500 kg dikali dengan kecepatan setelah tumbukan, yaitu kecepatan akhir 2,6 I meter per second, sehingga kita dapat momentum akhirnya ialah 0,39 dikali 10 pangkat 4I kg meter per second. Nah, kita sudah memiliki momentum awal, kita sudah memiliki momentum akhir, maka kita bisa menghitung impuls menggunakan teorema impuls momentum, di mana I sama dengan delta P. Delta P itu ialah momentum akhir dikurang momentum awal. Nah, kita masukkan momentum akhir ialah 0,39 kali 10 pangkat 4I kg meter per second dikurang minus ya 2,25 kali 10 pangkat 4I kg meter per second ya. Jadi jangan lupakan jangan mengabaikan plus minus karena ini adalah besaran vektor. Plus minus itu menunjukkan arah. Nah, dengan demikian ini minus ketemu minus maka menjadi plus. Dengan kata lain 0,39 kali 10 pangkat 4 ditambah dengan 2,25 kali 10 pangkat 4. Maka kita peroleh impulsnya sama dengan 2,64 kali 10 pangkat 4I kg meter per second. Jadi inilah impuls ya. Impuls pada proses tabrakan ini antara mobil dengan tembok. Nah, sekarang yang ditanyakan ialah gaya rata-rata ya. Jadi menghitung gaya rata-rata di sini kita bisa menggunakan hukum 2 Newton dan momentum, hubungan antara
hukum 2 Newton dan momentum, atau pernyataan hukum 2 Newton dengan menggunakan momentum ya. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa gaya rata-rata itu adalah perubahan momentum terhadap waktu ya. Maka kita bisa tulis tadi perubahan momentum seperti yang kita sudah hitung di section sebelumnya, ialah 2,64 kali 10 pangkat I kilogram meter per sekon per delta T. Delta T ini adalah selang waktu atau lamanya kontak antara mobil dengan tembok, yaitu 0,15 atau proses tabrakannya 0,15 detik. Nah, 2,64 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 0,15, maka kita mendapat 1,76 kali 10 pangkat 5 I Newton. Jadi gaya kontak yang diberikan tembok terhadap mobil ialah 1,76 kali 10 pangkat 5 I Newton. Inilah gaya rata-rata yang diberikan tembok pada proses tabrakan ini ya. Oke, demikian.